gini, kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Itu tanggung jawab ya. Oke, Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan Bang Adian, orang. saya Gitu. silakan. Jangan Bang Adian, sampai gitu. Silakan. Yang 9 tahun 3 bulan ini yang bersama Pak Jokowi itu siapa gitu loh. Betul. Kalau dia cerita Ya, ini boleh dijawab Kak? Sebentar Bang Adian, Jawab. Soalnya dia melototnya ke saya. Silakan Be, silakan. Ya, jadi jangan dong gitu loh. Jangan pura-pura cuci tangan gitu, lepas diri gitu loh. Negara ini udah hancur lebur dari sisi korupsi. Terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya tuh partai apa gitu loh. Sebut lagi Bang. Sebut Bang Adian kan ada di dalam. Kenapa sampai sekarang yang diminta oleh Presiden Jokowi undang-undang perampasan aset, kenapa ketum Anda itu tidak menyetujui gitu loh. Kenapa DPR nggak ikutin gitu loh. Ya dijawab dong, dijawab. Jawab aja. Kalau itu kalau itu disetujui perampasan aset itu 400 ini cuman saya udah ngitung ya saya udah masukin di Instagram saya ya. Hanya 5 orang saja 440 triliun balik loh dalam waktu saat loh. Dan itu siapa 5 orang itu? Partai apa itu? Coba lihat aja. Ini udah boleh jawab. Oke, silakan Bang Adian. Oke, sebenarnya gampang. Semua partai yang berada di Jokowi setuju aja. Langsung diketok itu. Kemarin juga begitu, dulu-dulu juga begitu. Artinya jangan kemudian mengkambing hitamkan PDI Perjuangan. Itu loh, kan semua partai setuju, ya ketok aja. Pasti jalan kok itu. Kenapa nggak diketok-ketok? Lalu cari kambing hitam ke partai lain. Gitu loh. Tapi sudah, kita kembali pada temanya, pada pertanyaan Pak Aiman. Kenapa situasi sekarang dianggap aneh? Ya karena saya lihat begitu. Apakah nanti akan tetap menjadi aneh? Iya, karena Jokowi sudah tidak punya power. Nah, ketika dia tidak punya power sama sekali, bagaimana dengan dirinya dan keluarganya? Kehilangan power juga. Dan itu tidak akan terjadi lama. Itu normal, itu 27 normal. hari lagi. Bang Adian, itu normal. Ya, Itu bukan Jokowi akan kehilangan powernya. Dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara. Dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen, dan menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Kita belajar dari sejarah saja. Dulu loyalis Soeharto banyak sekali, termasuk Harmoko, termasuk banyak menteri yang lain yang tanggal 11 Maret dilantik bersama-sama dengan dia di bulan Maret itu. Tapi 70 hari kemudian semua yang dilantik bersetuju menurunkan dia. Lalu di mana loyalitas dalam politik? Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa bila sebuah hubungan dibangun dengan uang, maka hubungan itu akan berhenti seketika uang itu berhenti. Jika hubungan itu dibangun karena kepentingan, maka hubungan itu akan berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah, kepentingan sudah selesai. Lalu hubungan apa yang diharapkan ketika hubungan-hubungan itu dibangun didasarkan pada kepentingan-kepentingan, tidak ada ikatan ideologi, tidak ada ikatan tujuan yang sama, semuanya kepentingan jangka pendek. Bahwa situasi tidak pernah sama, betul. Perang zaman dulu dengan perang zaman sekarang, situasinya tidak sama, alatnya tidak sama, tapi perangnya tetap terjadi. Tetap ada korban jiwa. Kan begitu. Nah, kita belajar dari sejarah. Sejarahnya secara ekonomi begini. Sejarah kesetiaan juga begitu. Tidak pernah ada kesetiaan dalam politik. Apakah menteri-menteri yang sekarang diangkat Jokowi pasti akan setia pada dia? Dari mana ceritanya? Orang semuanya berangkat dari kepentingan jangka pendek. Kesetiaan itu hanya bisa terjadi ketika ada kesamaan ideologi dan tujuan. Kalau nggak ada kesamaan itu, bagaimana? Ya, saya kira kalau soal kesetiaan para menteri, ya itu akan berakhir juga ketika kabinet juga selesai. Tapi hubungan personal saya kira nggak bisa dikatakan selesai. Hubungan fungsional memang selesai ketika kekuasaan itu selesai. Tapi hubungan personal, saya kira personal ke siapa misalnya? ya, misalnya katakanlah
ada menteri yang merasa sangat dekat dengan Pak Jokowi. Misalnya siapa sebut aja nggak apa, kita terbuka. Misalnya Pak Pratikno lah. Oke. Ya, Pak Pratikno Terus siapa lagi? misalnya. Atau Bahlil misalnya. Ya. Saya sebut 2 nama aja. Oke. Apakah ketika Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden, kemudian 2 orang ini tidak lagi menjadi menteri, apa kemudian hubungan itu hilang begitu saja? Saya kira tidak, yang akan muncul adalah hubungan personal. Hubungan personal ini yang buat saya lebih kuat ketimbang hubungan fungsional. Kalau ini saya lihat begitu ya. Bang, hubungan personal itu mau ada jabatan nggak ada jabatan sih ada saja gitu loh. Kan begitu. Misalnya begini, dulu Pak Bahlil itu hormat betul sama Erlangga, sangat hormat itu loh. Tapi berikut hari terjadi munaslup, dia menggantikan posisi Erlangga. Banyak contoh dalam sejarah kita seperti itu. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa waktu ini ada sejarah pergantian ketua umum partai dengan cara yang menurut saya, dalam bacaan saya, itu tidak lewat mekanisme umum secara periodik. Begitu juga pergantian ketua umum Kadin. Sistem kepresidenan, dia sebagai pemimpin eksekutif kan nanti pasti diganti oleh Pak Prabowo. Kalau itu betul apa yang Adian sampaikan, tapi karakter Pak Prabowo, orang yang memiliki loyalitasnya betul. Dia punya kesamaan ideologi dengan Pak Jokowi. Bagaimana Indonesia ke depan 2045, bagaimana persoalan kerakyatan itu benar-benar kekuasaan itu dijadikan instrumen yang berpihak. Pidato-pidato Pak Prabowo itu luar biasa. Dia muak sekali dengan yang namanya korupsi. Kemudian Adian tadi menyampaikan ada penyimpangan dan sebagainya. Menurut saya sampai detik masih normal kok semuanya. Kemudian dia coba mencontohkan Masih kasus penyimpangan misalnya Kadin. apa deflasi tadi misalnya. Ya, bukan soal Kadinnya tadi lah, soal Kadin, lantas dan sebagainya. Saya tahu persis karena Pak Arsyad cerita sama saya. Situasinya tidak seperti apa yang Adian sampaikan. Ini yang terakhir nih, yang selepas kejadian Sekarang ini, iya. yang katanya digulingkan dan lain sebagainya. Pak Saya Arsyad tahu cerita. persis gitu. Bukan Pak Arsyad aja, banyak dari kedua kubu ini juga cerita gitu loh. Begini loh Noel, begini loh. Oh iya. Konkretnya gimana? Berapa? Ya nggak enak lah, itu kan persoalan internal Kadin ya. Nggak, artinya secara umum lah. Itu nggak, Artinya Anda saya nggak menilai itu mau. semua Saya nggak mau terlalu jauh biasa mengambil saja. sebuah kesimpulan. Saya tidak berani karena itu problem internal mereka. Nggak, tadi yang sebutkan tadi, artinya gini, Anda tadi Bung Adian bilang kan Pak Jokowi setelah 20 Oktober ya sulit untuk dikatakan masih punya power. Tapi memang tidak, memang itu faktanya karena memang dia bukan pemimpin eksekutif lagi ya. Pak Prabowo tidak akan meninggalkan Itu yang pasti, Pak Prabowo bukan karakter yang begitu. Oke. Dia dilahirkan dari seorang prajurit, Kalau- dia didoktrin soal loyalitas, dan itu yang akan dilakukan oleh Pak Oke. Prabowo. Gini, Kecuali Nel, ada kalau sebuah lu- kalau lu abuse of bilang lu power. tahu soal Kecuali ada Kadin abuse of power, dan sebagainya, nah itu mungkin cerita persis aja. kejadian Orde Baru. Kita kalau ngomong gini nggak ada ujung pangkalnya. Lah, bukan gini. Saya Effendi Ghazali juga tahu, tapi saya nggak mau ceritakan di sini. Gini Om Ege, Begini, kan kita persoalan ini yang kan nggak boleh kaum disampaikan, intelektual. terkecuali itu boleh disampaikan. Mungkin itu saya akan sampaikan. Ini off the record Noel. ya, dia. Menjaga Off the record. komunikasi Tapi itu normal menurut Gitu. Noel gitu ya. Nggak ada Tapi masalah yang sama jelas, sekali. Ya, saya Noel, nggak tahu lah. Persoalan yang itu jelas biarkan ada mereka yang permintaan paham. untuk pergantian kepemimpinan di Kadin. Itu jelas itu. Iya. Ya toh? Tapi kan biarkan Jadi mereka dong. dasarnya Jangan gitu. kita. Ya kalau misalnya Saya bukan cerita anggota personal, Kadin, saya bukan apa-apa Kadin. Ya. Secara etik kan nggak pantas untuk saya sampaikan. Ya, Ini kalau cerita kedua personalnya, itu kan di luar tema ini juga. Ya faktanya aja. Jadi ya, singkatnya begini. Ini maaf. Ini kita ngomong Kadin apa ngomong negara? Iya. Balikin aja. Soal powernya Pak Jokowi. Balikin Karena ke situ dulu deh. kepemimpinan eksekutif memang tidak ada lagi. Gitu loh. Ini kan yang ditakutkan seakan-akan Pak Jokowi akan memimpin lagi, nggak mungkin. Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya akan mengurus cucu saya, udah itu doang. Oke, akan kembali ke Solo. Ya mau kembali kemana kayak nggak apa-apa lah. Katanya mau kembali. Nggak, cuma maksud saya gini. Jadi sampai nih, Babe, supaya agak pasti nih. Maksudnya topik kita malam nih agak lain menjelang landing 20 Oktober. Kurang lebih begitu ya. Iya. Tangkapan saya pada waktu saya Tapi, diundang. Bang Egy. Maksud saya karena itu salah satu yang agak lain tadi antara lain menurut Adian adalah pergantian ketua umum partai. Tadi Dan nggak banyak gosip disebutkan yang lain. Ketua umum partai apa? Saya bilang Golkar barangkali gitu ya. Karena kan maksudnya ada munaslup gitu. Lalu tadi kalau juga pergantian ketua Kadin. Golkar nggak ada yang lain. Itu maksud Bapak melihatnya nggak agak lain bukan? Nggak. Enggak gini. Dari awal sampai jam sekarang ini, Iya. kita belum menemukan esensi daripada topik.
esensi diskusinya belum dapat. Ah, ini Pak Simoni kata Rocky Gerung ya. Ya. Ya itu Belum mengatakan. dapat. Tunggu. Kalau tadi Bang Adian Dapitupulu bilang setelah 20 Oktober Pak Jokowi tidak punya wewenang apa, itu memang begitu. Setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mesti dinaikin gitu loh. Yang dinaikin malam ini adalah Yang dinaikin adalah 20 Oktober masih terjadi nggak peristiwa-peristiwa yang seperti itu? oh terjadi nggak terjadi. Ya jangan dong, kalau itu sifatnya Loh, sekarang cawe-cawe kan- dalam konteks abuse of power ya jangan terjadi dong sampai 20 Oktober. Kan kita Ini- berharapkan Di di negara konteksnya ini. cawe-cawe abuse of power. Itu tadi kan ada kalimat itu kan? Bang Adian. Iya dong. Artinya siapa yang melakukan merujuk Ini pada Pak dong. Jokowi Ini maksudnya? Kita berharap soft landing itu ya kalau semua di negara kan semua berharap soft landing Yes, 20 sepakat. Oktober. Udah nggak ada lagi yang begitu-begitu gitu. Mestinya loh. gini Bang, mestinya gini. Kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Itu tanggung jawab ya. Nah, Oke, sebentar, Bang. Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan. Sebentar Bang Adian, nanti saya orang kasih gitu. kesempatan. Jawab. Silakan. Jangan Bang Adian, nanti sampai saya gitu loh. Silakan. Setelah yang 9 tahun 9 tahun 3 bulan ini yang bersama Pak Jokowi itu siapa Iya, gitu iya, loh. betul. Kalau dia ceritanya Ya ini boleh dijawab Kak. Sebentar Bang Adian, sebentar Bang harus Adian. dijawab. Soalnya dia Sebentar, melototnya ke oke. saya. Silakan Be, silakan. Harus jawab. Ya, jadi jangan dong gitu loh. Jangan pura-pura cuci tangan gitu, lepas diri gitu loh. Negara ini udah hancur lebur dari sisi korupsi. Terus KPK punya daftar yang paling banyak korupsinya tuh partai apa gitu loh. Sebut lagi Bang. Sebut dong. Apa? Yang paling banyak korupsi Ini menurut belum KPK dijawab sebut dong nih. partai apa? Saya belum punya datanya. Oke. Ada. Jangan takut. Tadi sebut Golkar. Enggak, saya belum punya data. Kalau saya nggak yakin. Tapi kalau Atau nggak, saya Martin mengacu Surya data. kali ya. Bagaimana? Oke, nanti kita dong? bicara Nggak sama apa-apa. Bang Adian. Jadi kalau Partai apa saya yang belum punya datanya. Tapi kalau menurut Bapak itu datanya PDIP kita sebut. Ada daftarnya gitu. Ada, itu partai apa? Teman-teman, silahkan Partai apa googling tadi ya. itu? Partai yang paling banyak korupsi selama 10 tahun. Google